murid saya ada sekitar 30 sampai 50 orang gitu. Kalau sore saya ngajar Iqra, baca Al-Quran, bahkan ibu-ibu juga ikut belajar di rumah kami. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kesempatan ini bersama kita mau mendengar kesaksian dari seorang ibu muslimah. Beliau guru ngaji, luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara, mengajarkan agama, tapi ia dijamah oleh Tuhan Yesus. Ia dipanggil oleh Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ia menemukan kebenaran sejati bahwa hanya di dalam Yesus Kristus saja ada keselamatan. Di luar Yesus Bapak Ibu tidak pernah ada keselamatan. Kita bersyukur satu jiwa yang boleh diselamatkan oleh Tuhan. Dan harapan kita bersama, doa kita bersama, kiranya semakin hari semakin banyak jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Semoga video ini dapat memberkati kita sekalian dan selamat menyaksikan. Saya dibesarkan dari keluarga muslim, taat sama agama, bisa dibilang juga fanatik. Agamanya tuh ya sangat streng ya, kalau bisa dibilang. Saya anak pertama dari pasangan muda yang pada waktu itu belum bisa mengurus seorang bayi gitu. Jadi saya dipindahkan ke tangan nenek saya yang pada akhirnya menjadi anak terakhir dari nenek saya. Saya jadi anak ke-9, anak terakhir. Puji Tuhan, saya bersyukur Tuhan menempatkan saya di rumah nenek saya yang pendidikan agamanya itu sangat kuat. Kalau saya bilang, saya banyak mendapatkan pendidikan dari rumah nenek saya. Saya sekolah biasa ya TK Islam, madrasah, bahkan lebih dulu kami di rumah itu diajarkan baca Al-Quran daripada baca ejaan Ibu Budi. Jadi lebih dulu kita baca Iqra. Nah, saya kelas 5 SD itu sudah ngajar ngaji. Di rumah kami punya taman pendidikan Al-Quran yang untuk anak-anak sekitar tetangga. Nah, itu gratis. Murid saya ada sekitar 30 sampai 50 orang gitu. Kalau sore saya ngajar Iqra, baca Al-Quran, bahkan ibu-ibu juga ikut belajar di rumah kami. Nah, SD sudah mengajar, nggak cuma di rumah, di Taman Pendidikan Al-Quran, di masjid-masjid saya juga ikut andil, ikut belajar, ngajar anak-anak juga, sampai SMP. Makin bertambah usia, saya makin terbeban dengan apa yang saya ajarkan ke murid-murid saya. Saya berpikir gini, saya harus mengerti dulu apa yang saya ajarkan ke murid-murid saya. Misalkan saya ngajar baca Al-Quran. Oke lah, mereka bisa ikutin saya. Tapi saya harus tahu dulu apa yang saya ajarin. Saya harus tahu dulu isi Al-Quran, apa yang saya ajarin. Sehingga saya dulu yang pintar, baru saya memuridkan murid saya yang juga harus pintar gitu. Nah, rasa kritis dan rasa keingintahuan besar saya terhadap agama pada saat itu adalah titik awal dari, kalau keluarga saya bilang itu bibit-bibit murtad. Saya dibilang ini anak bibit-bibit murtadnya udah kelihatan dari kecil. Padahal saya nggak ngerti. Saya cuma ingin bertanya gitu, ingin tahu lebih dalam apa sih ini gitu yang saya pelajarin, saya ajarin ke anak-anak ini apa, soal apa gitu. Ternyata memang tidak boleh
terlalu banyak bertanya di agama kami yang dulu, tidak boleh terlalu kritis, tanya terlalu dalam. Pokoknya intinya kamu ikutin aja, kamu nurut aja, ya udah ngajar baca aja, nggak perlu tahu. Isinya juga nggak apa-apa, kamu udah masuk surga. Hati kecil saya rasa berontak gitu. Enggak, saya harus ngerti gitu, saya harus paham. Gitu. Makin banyak hal-hal yang saya pertanyakan tidak terjawab, hasilnya malah bulian, malah pukulan. Nah, itu udah makanan sehari-hari gitu. Misalkan hal-hal sepele aja. Pada saat kita nonton TV kan suka ada tuh saat Isra Mi'raj, saya tanya itu kenapa ada onta berjalan, tapi satu kenapa nggak ada orangnya, kenapa hanya ada tulisannya aja. Itu saya langsung dipukul, kamu nggak boleh bertanya seperti itu junjungan kita gitu. Oh ya, oke, kenapa tapi gitu, kenapa nggak ada orangnya, saya pengen tahu gitu. Hal seperti itu tidak boleh. Seperti halnya misalkan kenapa eh, eh, nabi kita eh, selalu di selalu di apa disanjung gitu. Kenapa harus disanjung? Saya seperti ya anak namanya juga anak kecil ya, pertanyaan polos gitu, rasa keingintahuannya. Kenapa? Padahal bukankah kita harus menyanjung Allah Subhanahu wa taala gitu. Kenapa harus malah lebih ke nabi gitu. Itu tidak boleh seperti itu. Saya begitu dikat pertanyaan-pertanyaan seperti itu dengan pukulan, saya langsung diam gitu ya, namanya juga anak kecil gitu. uh, saya makin tumbuh besar, makin terus mengajar, mengikuti apa kata orang tua, uh, tapi makin bertambah besar juga makin banyak tuntutan. Saya sebagai guru ngaji harus berpakaian selayaknya muslimah, tertutup rapat, pakai hijab syar'i yang panjang, pakai kaos kaki, kalau perlu pakai sarung tangan yang cuma kelihatan ujung jarinya itu. Subhanallah. Nah, itu jadi pertanyaan Subhanallah. saya lagi. Kenapa saya harus berpakaian seperti ini? Gitu. Bukankah pakaian saya baik-baik saja, masih wajar? Oh enggak, kamu harus begini. Pakaian yang baik untuk seorang muslimah itu seperti ini. Kamu harus menutup aurat gitu. Saya bilang saya sudah menutup aurat gitu. Banyak perdebatan gitu. Pokoknya kamu harus begini, 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 begini. Kalau kamu berpakaian seperti ini, panjang-panjang seperti ini, itu artinya kamu orang benar gitu. Saya bertanya lagi, saya nggak pakaian seperti itu juga saya bisa jadi orang benar, saya bilang gitu. Nah itu ribut lagi soal pakaian, perang keluarga lagi. Akhirnya mau tidak mau harus nurut ya, karena apa kata orang tua kita harus nurut gitu pada saat itu. Tapi bermula ketidaknurutan saya ya, akhirnya tidak tahan itu ketika saya masuk memutuskan sekolah Katolik. Itu lulus SMP ya. Nah, itu perang keluarga besar dimulai pada saat itu. Mereka menolak karena saya satu-satunya orang yang mau gitu di sekolah bukan sekolah Islam gitu. Sementara yang lain ada yang pesantren, ada yang jadi ustadz gitu. Kok saya melenceng sendiri gitu. Saya pikir saya butuh wawasan baru, saya butuh teman baru yang bisa apa ya, pokoknya suasana baru deh gitu. Tentu saja ditolak sama keluarga, menolak. Saya bilang ya udah lebih baik tidak usah sekolah deh gitu. Saya hanya mau sekolah Katolik gitu. Daripada keluarga malu, anaknya tidak sekolah, jadi bodoh, tercoreng nama keluarga, akhirnya saya disekolahkan. Tapi dengan syarat saya harus tetap berpakaian tertutup, pakai jilbab dan sebagainya. Wah, saya agak bingung ya. Tapi oke lah, saya coba dulu. Saya coba tanya ke kepala sekolah dan suster, ini saya mau sekolah di sini, tapi boleh nggak saya pakai jilbab gitu. Dan puji Tuhan dikasih gitu. Tapi itu memang sudah jalan Tuhan ya, saya percaya itu. Akhirnya
saya sekolah di sekolah Katolik itu Yohanes Penginjil. Satu-satunya murid yang berpakaian panjang itu cuma saya. Agak aneh sih, tapi ya sudahlah gitu. Di sekolah saya buka kerudung, nanti mau pulang saya pakai lagi, begitu begitu seterusnya. Nah, eh, semakin saya saya terus terang merasa senang ya ada di lingkungan itu karena eh, saya dapat banyak sekali wawasan beragaman agama, eh, tentang toleransi, yang selama ini saya hanya tahu hanya satu itu saja, pakai kacamata kuda itu, pokoknya itu aja, kamu nggak boleh melenceng kemana-mana. Tapi begitu saya masuk ke lingkungan itu, wah ini luar biasa gitu. Saya bahkan dibebaskan untuk tidak tidak mengikuti pelajaran agama mereka gitu. Mau ikut boleh, nggak ikut juga nggak apa-apa. Pokoknya eh, sangat toleransi. Gitu. Nah itu saya suka. Eh, Pikirannya sangat terbuka gitu. Nah, eh, hal yang yang tidak mengenakan terjadi buat saya, yang Tuhan juga izinkan, memang jalannya memang harus seperti itu. Uh, ada hal yang tidak baik terjadi kepada saya di keluarga. Uh, saya mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari circle, dari lingkungan keluarga, yaitu pelecehan seksual yang, tapi puji Tuhan, Tuhan tidak sampai membuat saya terjatuh gitu. Tuhan meloloskan hal itu. Saya bersyukur sekali, tapi Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Itu ada alasannya. Dan hal seperti itulah yang membuat saya makin percaya Tuhan pada akhirnya. Tidak hanya sekali uh, ada circle keluarga saya yang lain pun mencoba hal yang sama. Saya berpikir begini, apa mungkin saya direlakan tanda kutip untuk dirusak gitu, uh, karena kesimpulan bibit-bibit murtad itu, yang kesimpulan keluarga saya judge ke saya gitu. Ini anak udah dari kecilnya suka bertanya yang aneh-aneh, udah sekolah di lingkungan orang kafir, berteman sama orang kafir gitu. Gimana caranya supaya mengikat dia gitu. Itu pikiran saya pada saat itu, yang uh, anak kecil yang merasa gimana ya, dikecewakan lah istilahnya. Tidak ada satupun keluarga saya yang membela, uh, paling tidak memberikan pelukan gitu, itu tidak ada sama sekali. Saya ngadu ke ibu saya yang malahan justru uh, jadi beliau pun mengadukan hal lagi ke si pelaku, jadinya saya mendapat pukulan, pulang sekolah saya dipukul di jalanan sampai pingsan. Saya terbangun, tahu-tahu udah di rumah, nenek saya tanya ada apa gitu. Saya tidak berani bicara karena saya pikir kalau saya baru bicara sekali, hasilnya begini gitu. Gimana saya bicara dua kali, jangan-jangan saya bisa mati. Jadi saya pilih diam. Uh, Akhirnya kejadian yang pertama itu uh, terlupakan begitu saja, lalu kejadian kedua terulang kembali dengan orang yang sama, tapi Tuhan juga meloloskan hal itu. Uh, Kali ini nenek saya tahu gitu, uh, dan berusaha apa ya, me, memberikan solusi gitu, dan juga bernegosiasi sama saya. Nah, itu saya masih sekolah kelas 2 SMK lah, kelas 2 2 sampai kelas 3 atau kelas 3. Nenek saya bilang gini, uh, kalian sebaiknya nanti setelah saya lulus nikah saja, semua harta buat kalian gitu. Dari situ saya makin menangkap gitu. Saya ini seperti kunci gitu. Saya nggak boleh kemana-mana gitu. Dari situ saya berpikir ini ada yang salah dengan uh, keluarga ini, ada yang salah dengan Tuhan mereka, ada yang salah dengan ajaran yang selama ini yang sudah diberikan kepada saya, karena tidak ada apa ya,
tidak ada kasih gitu, tidak ada rasa apa ya, perlindungan gitu bagi seorang 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 yang dizolimi gitu, anak-anak yang anak kecil gitu yang teraniaya pada saat itu sama sekali tidak dapat perlindungan, malahan seperti berada di pihak yang eh, di pihak pelaku gitu. Terhianati terus terang. Saya merasa ini ada yang salah. Ajaran-ajaran mereka selama sudah saya patuhi, yang sudah saya jalani, saya pegang baik-baik itu mental gitu aja. Saya sangat kecewa. Eh, Tidak ada, ya pokoknya nggak ada yang benar lah ya, karena saya merasa sangat kecewa. Saya menolak negosiasi hal tersebut. Lalu eh, setelah saya lulus SMK, kejadian eh, berikutnya saya difitnah sama sepupu sepupu saya yang katanya dia melihat saya masuk gereja. Padahal selangkah saja pun saya belum belum pernah menginjakkan kaki di gereja gitu. Nah, itulah terakhir saya berada di rumah. Saya tidak dikasih kesempatan untuk membela diri, diusir. Anak baru lulus, belum punya pegangan apa-apa, nggak punya uang, nggak punya apa, satupun nggak ada yang bela. Akhirnya saya pergi ke rumah teman, minta tumpangan, saya mau nginap, dikasih di satu kamar kecil kayak gudang lah, tapi nggak apa-apa lah, saya udah bersyukur banget gitu dikasih tempat berlindung. eh nggak lama, beberapa hari saya nginap, saya jatuh sakit, sakit parah. Saya nggak tahu itu sakit apa ya. Tubuh saya eh, melendung-melendung dari muka sampai kaki itu seperti seperti kena minyak panas gitu, hitam, melendung isi air, eh, gatal panas. Aduh, pokoknya seram deh gitu. Saya dalam hati berpikir, aduh, jangan-jangan saya disantet ya gitu. Tapi ya ya udahlah gitu. Saya juga mati sudah antara hidup syukur, mati ya nggak apa-apa gitu. Saking udah satu masalah belum selesai, dua masalah lagi, diusir lagi, penyakit lagi. Jadi ya udahlah, mati juga nggak apa-apa gitu dalam hati. Sakit yang saya rasakan itu, aduh, eh, saya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak punya uang buat beli obat. Yang hanya mampu saya lakukan hanya tidur. Kalau saya nggak tidur, saya ngerasain sakit. Jadi saya harus tidur, saya harus lupain sakit saya, eh, biar panas badan saya turun. Jadi saya harus tidur. Saya tidur berhari-hari. Kawan saya ini untungnya sekeluarga itu bekerja, jadi jarang ketemu saya. Mereka pergi pagi, pulang malam, larut malam. Paling juga mereka mau berangkat kerja, tengok saya sebentar, bilang makanan sudah ada, silakan makan gitu. Padahal saya sakit, saya lagi sakit di kamar. Eh, di Pada saat sakit itu saya sama sekali tidak berdoa ya. Saya tidak minta kesembuhan sama sekali. Saya tidak memohon untuk disembuhkan. Eh, saya sama sekali tidak mau mengingat Allah ya pada saat itu, karena hati saya hancur, ya hancur dan kecewa gitu. Akhirnya, eh, tapi sekali lagi Tuhan itu baik. Tanpa saya minta, Tuhan kasih kesembuhan, Tuhan kasih saya hikmat. Gak tahu pikiran datang dari mana gitu. Saya minta garam ke teman saya minta garam dong, garam dapur, saya mau pakai buat mandi. Dia agak heran juga, tapi ya nggak banyak tanya. Ada di belakang, garam ambil aja. Itu saya pakai mandi gitu. Saya pakai mandi itu karena gelembung-gelembung di muka, di sekujur badan saya itu udah mulai pecah, berair, gatal. Saya pikir ini harus dibersihkan, tapi gimana cara bersihinnya? Karena menganga gitu kan. Saya takut kuman gitu, saya takut jadi malah infeksi. Saya harus harus bersihin gitu. Tuhan kasih saya hikmat, pakai garam.
Saya mandi pakai air garam itu rasanya, aduh sakit sekali. Berhari-hari saya mandi pakai air garam, puji Tuhan sembuh. Itu kering, kering dengan sendirinya mengelupas. Hampir 2 minggu lah saya sakit. Saya sakit itu tanpa minum obat, ya cuma air garam aja gitu. uh, udah mulai agak enak badan saya merasa malu sama keluarga teman saya. Saya bilang saya mau mencari uang, saya mau kerja karena saya nggak enak makan tidur aja di sini gitu. Akhirnya saya cari-cari info ke teman-teman saya. Ada kerjaan, tapi kerjanya tarik-tarik troli gitu. Saya bilang nggak apa-apa gitu. Mau tarik troli ke tarik karung ke pokoknya asal dibayar gitu halal nggak apa-apa, kerja kuli juga nggak apa-apa deh, pokoknya pada saat itu saya pikir gimana caranya saya dapat uang. Saya kerja jadi kedi, nah, tarik troli. Saya bilang sama waktu lamar kerjaan, bapak saya baru lulus, saya belum ambil ijazah. Eh, Nanti kalau ada uang saya udah gajian saya baru tebus ijazah saya gitu, boleh nggak saya kerja di sini? Puji Tuhan dikasih, boleh kamu kerja aja gitu. Jadi saya kerja lah di situ. Eh, Lalu ada kerabat kerabat jauh bahkan yang sebetulnya bukan saudara ya, sudah kayak saudara lah, mencari kabar saya. Beliau tahu eh, keadaan saya yang sudah tidak di rumah, yang entah di mana. Akhirnya dapat kabar dari kawan saya, eh, dapatlah kontak saya, cerita, kamu sekarang kerja apa? Saya cerita saya gini 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 gini. Kerja tarik troli ya nggak apa-apa lah asal saya bisa makan di nasi bungkus gitu, nggak ngerepotin kawan saya. Uh, Akhirnya dia tanya, kamu sekarang mau apa selain kerja? Saya bilang kalau bisa saya mau kuliah. Dia mau oke kan, oke kamu kuliah gitu. Kamu kuliah di Depok aja gitu. Wah, saya seperti gayung bersambut. Girangnya bukan main. Saya bisa bisa belajar lagi gitu, bisa kuliah gitu. Akhirnya saya pindah, saya berhenti kerja, saya pindah, tinggal di Depok, saya kuliah, jadi mahasiswi. Senang ya, senang banget, saya nggak nyangka gitu. Kok bisa sih gitu jadi mahasiswi gitu. Keren lah pada saat itu, keren. Eh Sekitar semester 3 atau 4 gitu saya dapat selebaran, ada teman-teman kampus, eh, teman-teman Kristen yang di kampus saya membagikan selebaran jadwal ibadah. Saya bilang, dikasih ke saya, eh, saya saya bukan Kristen gitu. Saya Muslim gitu. Oh, saya masih masih bangga dengan agama saya pada saat itu, masih berpegang teguh lah. Dan saya masih sebenarnya pada saat itu setelah saya diusir dari rumah itu sampai saya jadi mahasiswa, saya sama sekali tidak melakukan kegiatan ibadah apapun. Eh, Bahkan saya mengikuti jejak kerabat saya yang ateis pada saat itu. Saya pikir udahlah jadi ateis aja lah, gitu. Ateis bikin baik, toh sama aja kan, gitu. Ya udah. Oh, teman saya bilang, oh nggak apa-apa, kamu kalau mau datang datang aja, duduk, dengerin, eh, ikut makan gitu. Oh boleh, saya bilang boleh gitu. Udah lah. Akhirnya saya memutuskan untuk datang. Saya dengerin mereka eh, ibadah, sharing gitu kan. Saya cuma makan, dengerin mereka terus pulang. Eh, ada cerita yang tertinggal. Waktu kecil di halaman saya tempat saya ngajar, ketik saya sambil ngajarin anak-anak kecil ngaji, di seberang rumah saya itu ada rumah ibadah. Setiap sore yang saya perhatikan, kaum muda itu, anak-anak muda pakai kemeja putih, bawahan hitam, lalu sore habis maghrib nyanyi-nyanyi pakai gitar. Yang selalu saya tangkap di telinga saya pada saat saya ngajar ngaji, lagu yang sih, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Itu yang saya dengar. Tapi ternyata pujian itu melekat ya. Dan itu saya yakin bekerja. Gitu.
balik lagi ke saya jadi mahasiswi. Setelah saya ikut datang mencoba datang, tapi ya saya pikir ya kayak nggak ada apa-apa, nggak ada rasa apa-apa gitu. Lalu pada pada suatu malam sekitar jam jam 7 habis maghrib deh. Ini udah masuk semester semester 4 semester 4. Saya merasa uh, uh, kok jadi saya jadi kayak kepengen ke gereja beneran gitu. Saya teringat fitnahan sepupu saya yang mau fitnah saya masuk gereja, ternyata jadi rema ya buat saya. Saya jadi kepengen ke gereja beneran gitu. Akhirnya oke oke lah saya ke tukang Gojek, Bang, antarin saya ke gereja. Ke gereja yang mana nggak tahu, pokoknya gereja deh gitu. Dianterin lah gereja di pedalaman di Jagakarsa. Masih gelap pada saat itu, saya pikir aduh Tuhan, moga-moga saya nggak dibawa kabur tukang ojek. Tiba di satu gereja besar, eh, begitu saya masuk saya merasa wow, hmm, bagus ya gerejanya gitu, besar sekali, orang-orangnya ramah ramah sekali, semua saya senyum sama saya gitu, kayak 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 welcome sekali gitu. Saya duduk di halaman gereja kan banyak bangku-bangku tenda, ternyata itu malam Natal gitu. Saya nggak bisa nggak sampai nggak tahu itu malam Natal, tapi kok rasa pengen gereja gitu. Itu pertama kalinya saya ke gereja, saya ikut prosesinya. eh, Ya orang nyanyi saya ikut nyanyi, pada ke depan perjamuan saya ikut maju, pokoknya masih ikut-ikutan lah. Begitu perjamuan, disuapin roti perjamuan, lalu dikasih minum eh, satu cawan ramai-ramai bergantian. Nah di situ saya hmm, karena masalah higienis ya, saya pikir aduh saya nggak bisa deh nih gitu, saya nggak mungkin satu cawan ramai-ramai gitu, saya merasa gimana gitu. Akhirnya pulang seperti biasa, perkuliahan seperti biasa. Lalu saya tanya sama kawan saya yang pernah ikut uh, kebaktiannya. Saya tanya, ada nggak gereja di sini uh, yang nyanyinya tuh girang-girang gitu? Oh ada, ada di hotel ini gitu di Depok. Kapan tuh, jam berapa? Kasih tahu. Saya datang hari Minggu. Begitu saya datang gereja itu, saya dalam hati saya, wah, ini dia ini dia yang apa ya, perasaan yang tidak bisa saya jelaskan. Begitu saya masuk ke gereja itu, uh, mendengar puji-pujiannya, saya merasa sangat bahagia, saya merasa tenang, merasa gimana ya, merasa uh, seperti roh saya kembali gitu. Uh, Rindu gitu, perasaan rindu saya seolah-olah terjawab gitu. Tapi sebenarnya saya nggak ngerti ini perasaan apa, pokoknya suka aja. Mulai hari itu dan seterusnya, hari Minggu adalah hari yang paling saya tunggu-tunggu. Kapan sih hari Minggu gitu? Saya mau gereja, saya udah planning gereja nanti pakai baju ini. Pokoknya gimana ya? Kayak ada perasaan kayak orang jatuh cinta gitu. Ada jatuh cinta sama sesuatu yang baru tapi tidak bisa dijelaskan gitu. Hal yang saya nantikan, saya kan cepet dong hari Minggu saya mau gereja gitu. Padahal nggak ada yang saya temuin di gereja, nggak ada, saya nggak punya teman barengan ke gereja, nggak. Tapi pokoknya saya mau gereja aja. Ada rasa asik gitu. Akhirnya uh, rutin lah hari Minggu saya ke gereja. Saya mulai merasa haus akan firman. Saya senang sekali dengan puji-pujian, penyembahan. Uh, Bahkan saya bisa uh, menangis terseduh-seduh tanpa saya tahu maksudnya, tapi saya ada perasaan bahagia, tenang sekali gitu. Uh, Pada satu hari di KKR, ada KKR dimanapun saya datang, persekutuan doa manapun saya datang, jauh saya datang, ada ibadah walaupun harus naik kereta aja, pokoknya saya datang gitu. Saya pengen tahu sekali ini. Ada satu lagu pujian yang sangat menyentuh hati saya.
Lagu pujiannya gini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saya, itu lagu yang bikin saya tersungkur, yang sangat menyentuh hati saya paling dalam. Pada saat itu saya langsung tahu bahwa hidup saya bukan lagi milik saya. Hidup saya milik Tuhan, dan Tuhan memperkenalkan kepada saya dengan bahasa kasihnya. Kasih, gitu. Ketika sepanjang lagu itu diputar, seperti Tuhan mengembalikan seluruh ingatan saya. Kepahitan saya, masa kecil saya, rasa dendam amarah saya terhadap keluarga, terhadap Tuhan, terhadap dunia, terhadap orang-orang yang walaupun nggak salah, tapi saya marah juga segitu sama mereka. Allah adalah kasih. Gitu. Barang siapa yang tidak mempunyai kasih, ya tidak mengenal Allah. Wah, itu seperti film saya seperti menonton film saya sendiri dari kecil sampai kejadian-kejadian itu yang membuat traumatik ke saya. Maksud Tuhan apa? Tuhan suruh saya beresin dulu hal-hal pribadi saya. Rasa dendam saya, rasa kepahitan saya, itu harus diberesin dulu. Uh, Jika kamu mencari-cari aku, kamu harus beresin dulu segala masalah kamu yang ada. Baru kamu bisa mengenal aku. Berat nggak? Berat. Tuhan bilang, ampuni mereka. Ampuni keluarga kamu, ampuni setiap orang yang sudah menyakiti kamu. Doakan mereka. Saya berontak. Nggak bisa, Tuhan, nggak bisa. Saya nggak sanggup. Uh, apa saya apa segini beratnya ya untuk mengenal Tuhan? Saya harus kembali mengampuni mereka gitu. Padahal saya udah mulai menemukan rasa kebahagiaan saya. Tiap hari ke gereja gitu kan. Ada rasa happy di situ. Tapi apa? Ada tugas yang Tuhan suruh gitu pada saya. Tugas pertama yang Tuhan suruh kepada saya adalah kasihi mereka. Ada satu firman Tuhan yang sangat menyentuh saya. Yohanes 15:16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Wah, ayat ini bikin saya GR. Tuhan loh yang pilih saya, bukan manusia. Saya merasa spesial pada saat itu. Merasa besar hati. Tapi, ini misinya. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Ini misi pertama saya pada saat mengenal Tuhan. Kasihilah. Berat, berat, berat sekali. Saya sudah mengubur kepahitan itu dalam-dalam, sudah melupakan, sudah istilahnya kalau di komputer itu sudah saya delete gitu. Pokoknya saya nggak kenal mereka. Pokoknya udahlah goodbye lah gitu. Tapi apa? Tuhan ingatkan itu kembali. Semua kepahitan saya Tuhan ingatkan kembali. Saya marah, saya berontak, saya nggak mau, saya nggak bisa. Tapi saya tetap ke gereja, saya tetap cari Tuhan, saya tetap suka mendengar firman Tuhan, saya senang penyembahan. Tapi
hati saya, pikiran saya itu selalu terusik. Ampuni, ampuni, kasihi mereka. Kalau kamu tidak ampuni mereka, Bapak kamu tidak mengampuni kamu. Sia-sia kamu ke gereja, sia-sia kamu mencari aku. Kamu nggak akan ketemu aku, nggak bisa kenal aku kalau kamu tidak mengampuni mereka. Berbulan-bulan ya, berbulan-bulan pergolakan batin, eh, ngejalanin perintah Tuhan yang satu itu pada saat itu berat sekali. Eh, saya menyerah sama Tuhan karena saya sudah merasa tidak tidak sanggup eh, menampung setiap eh, firman Tuhan yang saya dengar gitu. Setiap firman yang saya dengar itu selalu bertaburan dengan kasihnya Tuhan. Firman perjanjian baru itu kan tentang apa? Tentang kasihnya Tuhan, cintanya Tuhan gitu. Kenapa hal yang satu itu tidak bisa saya lakukan? Gitu. Padahal saya sedang mencari Tuhan. Gitu. Tapi pada akhirnya saya menyerah. Oke, oke Bapak, saya bilang. Saya ampuni mereka. Saya ampuni dia Tuhan. Saya ampuni, saya berdoa. Saya sudah ampuni Bapak. Saya ampuni, saya sebut namanya satu-satu. Saya sudah ampuni, saya ikhlas gitu. Ah, udah ya Bapak, saya udah ampuni. Udah, ternyata nggak cukup sampai di situ. Terusan ada aja ketika baca firman Tuhan ada aja ketemu ayat yang soal uh, pengampunan, soal kasih hilang musuhmu. Aduh, soal lagi uh, apa yang terjadi dalam hidup bahkan sehelai rambutmu terjatuh pun Bapak tahu. Jadi semua kejadian yang kita alami, saya alami itu Bapak tahu gitu. Jadi kamu itu nggak lepas dari pandangan aku gitu. Ya, saya bilang, jadi saya harus bagaimana lagi gitu. Saya kan udah ampun. Apa Tuhan bilang? Datangi mereka. Wah, suruh datang lagi gitu. Udah diampuni, udah berdoa, sekarang disuruh datangin lagi gitu. Saya protes gitu. Kok disuruh datangin? Saya anak perempuan masih kecil yang sudah diusir gitu. Sampai hari ini pun mereka nggak pernah cari saya Tuhan gitu. Saya kalau lihat koran yang saya cari bukan berita, judul berita. Dalam hati saya ada kayak foto saya di situ dicari anak hilang gitu. Ternyata enggak gitu gak dicari. Jadi mau mati kayak mau apa mereka udah nggak mau tahu gitu. Karena udah dianggap dibuang keluarga. Sekarang Tuhan suruh datang satu persatu. Nah, karena saya sudah jatuh cinta dengan Tuhan, saya memilih untuk nurut. Saya minta kekuatan sama Roh Kudus. Saya bilang saya nggak mampu. Saya terus terang hati saya tidak mampu, pikiran saya tidak mampu, badan saya tidak mampu, saya nggak bisa apa-apa. Bahkan hati saya menolak, tapi saya mau nurut. Saya mau nurut Tuhan. Saya mau datang, beri saya kekuatan, beri saya perlindungan. Karena saya takut kalau saya datang, saya nggak bisa balik lagi ke kosan kuliah, mungkin saya udah dimatiin. Akhirnya saya datang. Saya datang ke keluarga, terutama saya datang ke rumah nenek. Itu pertama kalinya nenek saya melihat saya dan kaget. Saya datang dengan pasang wajah ceria. Assalamualaikum, kita ketok. Uh, Biasa kita cium tangan, tapi tangan saya ditepis. Bila disebut saya najis, ya apa-apa lah. Gitu. Ditanya saya mau apa, kenapa, ada urusan apa, saya bilang saya kangen, udah lama saya nggak ketemu, boleh dong saya sebentar aja di sini, ya ngobrol seperti biasa. Tapi nggak ada yang mau bicara sama saya, tapi akhirnya ya udahlah, saya datangi rumah keluarga keluarga saya yang pernah uh, melukai hati saya, membuat hal-hal yang tidak baik kepada saya datangi, responnya juga tidak baik. Uh, Berat di hari pertama itu berat, tapi puji Tuhan tidak ada yang terjadi sama saya pada saat itu.
mereka tidak melukai saya bisa pulang kembali dengan selamat. Saya bersyukur, saya yakin Tuhan pasti menjaga dan melindungi saya. Bukan hanya sekali Tuhan suruh saya kunjungi keluarga, berkali-kali. Terus lagi. Saya datangi terus lagi. Sampai pada akhirnya ada beberapa orang yang mulai terima saya, mau ngobrol, mau bicara, gitu. Saya pun, saya mulai merasa senang dan diterima gitu, terima kembali. Saya mulai paham apa maksud Tuhan nyuruh saya datang. Tuhan mau menyembuhkan saya, mau em, membersihkan hati dan pikiran saya, mau menyembuhkan luka-luka saya. Ketika kita nurut sama Tuhan, Tuhan pasti jaga, Tuhan pasti lindungi, Tuhan pasti eh, sembuhkan. Saya yakin setiap orang punya pergumulan dan permasalahannya sendiri, bahkan aniayanya sendiri, apalagi dari keluarga murtadin. Itu pasti ada satu aniaya dan kesengsaraannya masing-masing. Tapi saya yakin Tuhan jaga. Tuhan jaga dan lindungi, dan Tuhan topang. Tuhan beri perlindungannya, itu sangat saya rasakan gitu. Gimana Tuhan jaga saya di tengah-tengah keluarga saya yang saya dalam hati sendiri, saya bilang, Bapak saya takut gitu. Tapi Tuhan bilang, rasa takut itu bukan dari aku. Kamu tidak perlu takut. Kamu jalani saja apa yang aku suruh. Gitu. Begitu seterusnya. Sampai pada akhirnya perasaan di hati saya, dendam saya, kepahitan saya, semua rasa amarah saya, kesedihan saya, itu hilang. Itu lenyap gitu aja. Saya merasa gimana ya, enteng gitu menjalani hidup gitu. Saya juga tidak merasa terbebani ketika saya ke gereja, ketika saya berdoa minta sesuatu sama Tuhan, saya sudah mengampuni. Tuhan bilang kan, ketika kamu berdoa, kamu teringat akan sesuatu saudaramu, kamu kunjungi dulu mereka, gitu. Padahal saya belum tahu ayat itu, tapi Tuhan sudah suruh itu, dan saya kerjakan. Sembuh, luka-luka hati saya sembuh. Uh, Puji Tuhan sampai hari ini keluarga saya kebanyakan sih sudah mulai menerima saya, walaupun ada beberapa sih yang masih membenci, tapi nggak masalah, nggak apa-apa buat saya. Yang penting sikap saya sudah apa ya, sudah tidak menaruh dendam kepada mereka, uh, karena Tuhan maunya itu, Tuhan maunya mencerminkan kasih. Kenapa saya harus mengampuni mereka? Tuhan pun mengasihi mereka. Kenapa saya nggak bisa mengasihi mereka? Saya harus mengasihi mereka-mereka yang Tuhan saya kasihi, gitu. Saya tidak bisa membenci orang-orang yang Tuhan saya kasihi, gitu. Bagaimana mungkin? Nggak bisa, karena Allah saya itu, Tuhan saya itu kasih, gitu. Uh, Luar biasa ya, mengenal Tuhan ini prosesnya. Lalu saya lulus kuliah, lalu menikah, saya dibaptis tahun 2007. Nah, itu prosesnya saya memutuskan untuk dibaptis itu sekitar 5 tahun. Saya merasa mantap gitu. Saya memutuskan untuk dibaptis. Nah, sebelum dibaptis itu memang prosesnya, memang Tuhan harus lebih dulu sembuhkan saya. Ada satu peristiwa yang saya anggap ini suatu pesan Tuhan untuk saya. Uh, Suatu sore sekitar saya tertidur di sofa di ruang tamu sekitar jam 3, setengah 4 sore, saya tertidur. Di dalam tidur saya itu saya berdiri melihat diri saya dengan pakaian yang sama, lalu uh, saya keluar dalam mimpi saya keluar ke teras, saya melihat satu cahaya putih, tapi tidak menyilaukan, malah menyejukkan. Saya melihat satu sosok yang saya tahu itu Tuhan. Dalam hati saya, ini sosok yang selama ini saya rindukan. Sosok yang selama ini saya cari-cari. Ini dia. Dekat sekali. Uh,
Kami berdua hanya sejarak segini aja. Saya pandangi wajahnya, saya lihat matanya, teduh sekali. Tidak ada pandangan seteduh itu yang dimiliki manusia, tidak ada. Saya lihat, saya perhatikan wajahnya, saya cinta sekali rasanya. Saya ingin saya peluk gitu. Tuhan kasih saya selembar kertas HPS seperti ini. Lalu ada gambar. Kalau anak TK itu atau SD kelas 1 suka ada disuruh gambar gunung, 2 gunung, ada matahari, lalu sawah, dengan ladang yang kotak-kotak itu sawah, lalu ada petani kiri kanan 1, 2 gitu. Kasih ke saya terima. Saya ambil kertasnya, lalu saya masuk ke dalam, maksud saya mau ambil pulpen gitu. Ambil pulpen, saya balik lagi. Sudah nggak ada. Sudah tidak ada. Situ saya sontak bangun, kaget. Saya menjerit gitu. Pas bangun saya menjerit, saya nangis. Saya sambil manggil-manggil, "Bapak, Bapak. Kenapa saya ditinggal?" Gitu. Kenapa pergi? Kenapa pergi? Saya bilang. Kenapa saya nggak dibawa? Gitu. Ya, kayak gimana, kayak anak kecil gitu. Saya nangis kayak anak kecil yang ditinggal bapaknya pergi gitu. Tapi dalam tangis saya tersadar dan bersyukur, bersyukur, uh, bersyukur dan bahagia. Lalu saya teringat dengan kertas yang Tuhan kasih. Saya berdoa, ini maksudnya apa, Bapak? Serta saya berdoa, maksudnya apa ya Tuhan? Itu apa? Tolong jelaskan ke saya nggak ngerti gitu, kertas apa yang Bapak kasih ke saya. Tuhan kasih saya hikmat. Ladang ini loh, ladang tuayan, misi yang harus saya kerjakan. Kenapa Tuhan pada saat itu tidak mengajak saya? Karena ada tugas buat saya. Ladang tuayan begitu banyak, tapi petaninya cuma 2 di ladang yang begitu luas. Artinya penuai sedikit sekali gitu. Dari situ saya pergi, oh terima kasih ya Tuhan, terima kasih, ternyata saya masih dikasih tugas gitu. Saya bersyukur sekali. Tuhan Yesus memberkati. Sampai hari ini saya masih dikasih kepercayaan Tuhan untuk melayani apapun yang bisa saya layani gitu. Selama itu untuk pekerjaan Tuhan saya senang sekali. Ya, amin. Tuhan deh, saya merasa bahagia ada di dalam Tuhan gitu. Terima kasih, semoga memberkati. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, kesaksian Ibu ini semoga bermanfaat bagi kita, menguatkan iman kita, membuat kita semakin bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Sehingga tidak ada apapun yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus, karena saudara dan saya yang percaya adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share, supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya, dan terlebih channel ini akan terus berkembang dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati.